Judul: Terbangun dari Ilusi, cerita nyata bagaimana aku menemukan pasanganku selingkuh. Awal yang indah. Namaku Maya, seorang wanita berusia 28 tahun yang baru saja merayakan 5 tahun pernikahan dengan suamiku, Dika. Kami bertemu di kampus, dan cinta kami tumbuh dari persahabatan yang erat. Dika adalah pria yang romantis dan penuh perhatian. Setiap momen bersamanya terasa sempurna. Dia adalah sosok yang selalu ada untukku, dan aku merasa beruntung bisa memilikinya sebagai pasangan. Awalnya, pernikahan kami penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Kami sering berlibur bersama, menghadiri acara-acara sosial, dan berbagi impian tentang masa depan. Meskipun hidup tidak selalu berjalan mulus, kami selalu mampu mengatasi setiap tantangan yang menghadang. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan kami mulai terasa monoton. Rutinitas sehari-hari dan tanggung jawab sebagai orang tua membuat kami jarang memiliki waktu berkualitas bersama. Tanda-tanda yang mencurigakan. Sekitar setahun yang lalu, aku mulai merasakan ada yang berbeda dalam perilaku Dika. Dia mulai lebih sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Aku mencoba untuk memahami, berusaha percaya bahwa dia bekerja keras demi keluarga kami. Namun, rasa curiga mulai menghantuiku. Dika yang biasanya selalu mengirim pesan untuk menanyakan kabar, kini tampak lebih jarang melakukannya. Selain itu, aku juga mulai memperhatikan bahwa dia lebih sering mengunci ponselnya dan tidak mau membiarkanku melihat layar ponselnya. Dika yang dulu sangat terbuka kini tampak misterius. Ketika aku bertanya tentang apa yang dia lakukan, dia hanya menjawab dengan santai, aku sibuk, sayang. Jangan khawatir." Namun, entah mengapa, hatiku berkata lain. Aku merasa ada yang disembunyikannya. Momen penemuan. Suatu malam, aku terbangun dari tidur dan mendapati Dika tidak ada di sampingku. Jam menunjukkan pukul 2 pagi, dan aku merasa cemas. Aku mencoba meneleponnya, tetapi tidak ada jawaban. Dengan rasa khawatir, aku memutuskan untuk mencari tahu di mana dia berada. Aku mengambil ponsel dan mencoba membuka aplikasinya. Tanpa pikir panjang, aku memasukkan kata sandi yang sudah sering aku lihat saat Dika mengakses ponselnya. Dengan bergetar, layar ponsel terbuka. Aku mulai menjelajahi pesan-pesan di aplikasi chatnya. Jantungku berdegup kencang saat menemukan percakapan yang mencurigakan dengan seorang wanita bernama Mira. Mereka bertukar pesan yang sangat intim, penuh dengan kata-kata manis dan ungkapan kasih sayang yang seharusnya hanya aku yang dapatkan. Dalam pesan-pesan itu, Dika merencanakan pertemuan rahasia dengan Mira dan mengungkapkan rasa cintanya yang mendalam. Air mata mulai mengalir di pipiku saat membaca setiap kalimat yang membuat hatiku hancur. Menghadapi kenyataan. Setelah menemukan bukti perselingkuhan Dika, aku merasakan campur aduk antara kemarahan dan kesedihan. Aku tidak ingin berlarut-larut dalam perasaan ini, jadi aku memutuskan untuk menunggu sampai Dika pulang agar aku bisa menghadapinya langsung. Setelah menunggu beberapa jam, Dika akhirnya pulang dengan wajah lelah. Dia tidak menyadari bahwa malam ini akan menjadi malam terpenting dalam hidup kami. Ketika Dika duduk di sofa, aku mengajaknya berbicara. Dengan suara bergetar, aku langsung menanyakan tentang Mira. Pada awalnya, Dika terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Namun, setelah melihat kesedihan di mataku, dia akhirnya mengakui segalanya. Dia menjelaskan bahwa pertemuan dengan Mira dimulai dari rekannya di kantor, yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang lebih dalam. Meskipun dia mengaku tidak pernah berniat untuk menyakiti aku, rasa bersalahnya sudah teramat dalam. Proses penyembuhan. Setelah malam yang penuh emosi itu,
hidup kami menjadi sangat berbeda. Aku merasa seperti baru saja kehilangan segalanya, kepercayaan, cinta, dan harapan. Meskipun hatiku hancur, aku memutuskan untuk tidak mengambil keputusan terburu-buru. Kami mulai menjalani sesi konseling pasangan untuk membantu kami mengatasi masalah ini. Selama proses penyembuhan, Dika berusaha keras untuk mendapatkan kembali kepercayaanku. Dia berjanji untuk memperbaiki kesalahannya dan menjelaskan mengapa dia tergoda untuk berselingkuh. Ternyata, Dika merasa tertekan dengan pekerjaannya dan mencari pelarian dalam hubungan yang tidak sehat dengan Mira. Dia menjelaskan bahwa dia merasa terjebak dalam rutinitas dan mencari perhatian yang hilang dalam pernikahan kami. Namun, penjelasannya tidak membuat hatiku lebih tenang. Semua itu tetap membuatku merasa terluka. Konseling yang kami jalani tidak mudah. Setiap pertemuan membawa kembali kenangan menyakitkan, dan kadang-kadang kami terjebak dalam argumen. Namun, ada juga saat-saat ketika kami bisa terbuka satu sama lain dan mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Dika berusaha menunjukkan perubahannya dengan lebih sering membantuku di rumah, menghabiskan waktu berkualitas bersama anak-anak, dan mengajak kami untuk berlibur. Dia melakukan segala upaya untuk membuktikan bahwa dia serius ingin memperbaiki hubungan kami. Kebangkitan dari keterpurukan. Setelah beberapa bulan menjalani konseling, aku mulai merasakan perubahan positif dalam hubungan kami. Dika berusaha keras untuk mendengarkan dan memahami perasaanku. Dia juga mulai menunjukkan ketulusan dan perhatian yang selama ini aku harapkan. Perlahan, rasa percaya mulai terbangun kembali, meskipun tidak sepenuhnya. Di sisi lain, aku juga menyadari bahwa aku harus memperbaiki diriku sendiri. Aku mulai mencari cara untuk meningkatkan kualitas hidupku, baik secara fisik maupun emosional. Aku mengikuti kelas yoga, bergabung dengan komunitas perempuan, dan mencoba untuk fokus pada hal-hal yang membuatku bahagia. Aku belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk membangun kembali kepercayaan dalam hubungan. Pelajaran berharga. Sekarang, setahun setelah semua kejadian pahit itu, hubungan kami telah berubah menjadi lebih baik. Kami telah belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dika terus berusaha untuk menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Kami belajar untuk berkomunikasi lebih terbuka dan jujur, serta memberikan dukungan emosional satu sama lain. Dari pengalaman ini, aku belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, dan kita harus siap menghadapi tantangan. Meskipun perselingkuhan adalah pengalaman yang menyakitkan, itu juga memberi kami kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat sebagai pasangan. Kepercayaan mungkin sulit dibangun kembali, tetapi dengan ketulusan dan kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Penutup. Perselingkuhan adalah sebuah ujian yang sulit dalam setiap hubungan, tetapi aku percaya bahwa setiap cobaan dapat menjadi pelajaran berharga. Sekarang, saat aku menatap Dika, aku tidak hanya melihat masa lalu yang kelam, tetapi juga harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kami tidak hanya bertahan, tetapi juga berjuang untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat dan penuh cinta. Dalam hidup ini, kesetiaan dan komitmen adalah kunci, dan aku bertekad untuk tidak pernah melupakan pelajaran yang telah mengubah hidup kami.